Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, hari ini kita masih bersama dengan podcast Mudzakarah, kerjasama antara Majelis Mudzakarah Masjid Istiqlal dengan Kajian Ulul Albab IJMI, Ikatan Pendidikan Muslim se-Indonesia. Telah bersama-sama kita yang pertama Bapak Ronald Yusuf Wijaya ya. Sehat Pak Ronald? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Beliau adalah CEO dari Etis ya, salah satu perusahaan fintech ya, dan juga beliau sekaligus selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (APSI) ya. Betul. Ya, kemudian juga bersama kita Bapak Dr. Aris Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Beliau adalah founder dan pemrakarsa dari Masyarakat Ekonomi Syariah, ya, pengamat ekonomi syariah, dan di ISMI beliau adalah di Dewan Pakar. Alhamdulillah, untuk kali ini kita akan mengkaji tentang teknologi fintech dan perannya di dalam memberikan kemajuan pada umat ya. Dan fokus kepada fintech, pertama mungkin saya akan bertanya kepada Pak Ronald ini. Pak Ronald, ya. Apa sih yang dimaksud dengan fintech syariah itu, dan sejauh mana perkembangannya serta ruang lingkup bisnis yang ada di fintech syariah? Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Asdian untuk pembuka, ini sangat penting ya, karena masyarakat masih banyak yang belum paham tentang konsep fintech itu sendiri. Masyarakat lebih sering dengar pinjol. Padahal kalau bicara financial teknologi atau fintech, itu sebetulnya luas banget. Kalau secara harafiah dulu ya Pak Asdian, fintech itu kan dari dua kata, financial dan teknologi. Ini sebetulnya ada teknologi di sektor keuangan yang dapat membantu masyarakat untuk mengakses lebih mudah dan juga lebih cepat, gitu ya. Nah, kalau yang jadi di Indonesia, memang orang taunya saat ini yang paling banyak itu di peer-to-peer lending, gitu ya. Adalah beberapa fintech syariah. Kalau di Indonesia sendiri, yang fintech syariah peer-to-peer hanya ada 7. Dari total 97 yang resmi. Sedangkan yang tidak resmi, yang ilegal, yang sudah ditutup, di bulan Desember 2024 ada 8.500 yang sudah ditutup. Itu yang pinjol, Pak. Ya, yang belum ditutup, walau alam. Iya. Nah, tapi tadi yang resmi hanya 97, dari 97 hanya 7 yang syariah. Itulah kenapa publik saat ini masih rancu gitu. Taunya sama saja. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang syariah, apalagi yang legal dan syariah itu berbeda sekali cara mainnya. Kalau kami, satu ya, OJK itu selalu menekankan bahwa kalau masyarakat ingin pakai fintech, pastikan dua hal, legal dan logis. Ya, itu saran dari OJK, bukan saran dari saya. Gitu ya. Nah, cukup masyarakat bisa ngecek dulu secara online, ya kan, apakah di situsnya OJK atau ke WhatsApp-nya OJK di 081 5757. Nah, itu masyarakat bisa langsung ngechat, apa nih, apakah fintech yang pengen dipakai ini udah legal atau apakah syariah gitu ya. Nah, itu pilihan ada di masyarakat sebetulnya. Tapi tentunya dalam kapasitas hari ini, saya akan fokus untuk endorse masyarakat menggunakan fintech syariah tentunya. Itu 3 ya? Iya. Apa satu lagi? Legal? Oh, ada 2 Pak, legal dan logis. Ada bahasanya. Oh, kalau yang syariah, iya betul, betul. Jadi LLS ya. Iya. Nah, Pak Aris juga sebagai salah satu senior ya, beliau juga punya beberapa fintech setahu saya. Ya, tapi dalam hal ini di AFSI, di asosiasi, kita mengenal ada beberapa jenis fintech, Pak Asdihan. Kalau saya mungkin bisa coba elaborasi sedikit. Ya, pertama tadi ya, orang yang paling banyak dipakai itu fintech payment. Ada OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Ini nggak perlu dijelasin. Ya, itu fintech juga. Ya. Kedua, yang sudah paling senior adalah peer-to-peer lending. Seperti saya ada Etis, Bapak juga ada ini ya, Amanah ya. Nah, lalu jenis ketiga itu namanya securities crowdfunding atau SCF. SCF ini juga cukup unik Pak. Ini bisa pembiayaan buat UKM, bahkan UKM bisa menjual sahamnya secara online sebelum mereka IPO misalnya gitu ya. Nah, yang keempat ini yang paling baru namanya inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK. Di bawah ITSK ini ada 5 lagi kategorinya Pak. Tapi mungkin saya tidak akan jelaskan ya karena terlalu teknis nih gitu jadinya. Tapi intinya apa? Hari ini masyarakat
punya opsi, punya akses untuk ke sektor keuangan melalui smartphone-nya. Ya. Apakah itu kebutuhannya untuk dapat pembiayaan, apakah itu gunanya untuk penyaluran, ada investasi dan sebagainya, itu bisa diakses semua. Dan kami yang ada di bawah naungan OJK maupun Bank Indonesia, ini adalah memang yang sudah dinaungi dan resmi, Pak. Sehingga cara bermainnya pun berbeda sekali dengan yang ilegal. Kalau saya boleh kasih contoh, Pak, misalkan di peer-to-peer, kalau ilegal, Pak, bunganya bisa 1% satu hari. Sedangkan kalau di peer-to-peer, itu kita dibatasin manfaat ekonominya atau cost of fund-nya, margin-nya, itu kalau untuk yang konsumtif adalah 0,3% per hari. Sedangkan yang produktif 0,1% per hari. Ya, jadi dari hal itu aja sudah bisa membedakan masyarakat ketika lihat ini kira-kira legal atau ilegal ya. Ya, dari cost of fund-nya, daftar itu tidak di situs OJK dan lain sebagainya. Mungkin sebagai pembuka, itu dulu Pak Slik. Ya, jadi memang kita sudah di era digital yang semua orang sudah pegang smartphone ya, sehingga tidak mungkin tidak apakah itu transaksi keuangan, kemudian juga pengelolaan keuangan dan bisnis sudah dengan sendirinya, sudah saatnya dengan support digital ya, dengan fintech tadi dan sebagainya. Alhamdulillah sudah banyak setidaknya 7 perusahaan fintech syariah yang peer-to-peer ya, dan ini cukup peluang ya, saya kira. Dari sisi aspek syariahnya, apa yang membedakan dengan bisnis yang fintech konven dengan yang syariahnya? Oh, baik. Ya. Baik, tadi ya kalau bicara konven saya tidak perlu jelaskan lah ya, kan konsepnya bunga, dan memang mereka teman-teman di peer-to-peer konven ini basisnya adalah credit scoring. Jadi selama ini dianalisa bahwa mereka bisa bayar, ya udah dikasih pinjaman gitu ya. Kalau syariah tidak bisa seperti itu Pak, karena kan kita harus akadnya jelas. Jadi ketika mereka ada permohonan, mereka harus mengajukan dulu ini akadnya atau tujuannya untuk apa. Walaupun itu untuk multiguna misalkan, gitu ya. Nah kalau untuk yang multiguna tadi ya menyampaikan misalkan buat ada keperluan buat bayar sekolah, misalkan, atau mungkin buat biaya nikah siapa tahu gitu ya, atau lainnya. Nah kalau yang produktif tentunya juga berbasis usaha Pak. Ya kan usaha itu kan ada berapa akad ya. Kalau di 7 peer-to-peer syariah saat ini yang paling banyak memang berbasis anjak piutang atau invoice financing. Yang kedua itu berbasis murabaha. Nah kalau kami di Etis, kami yang fokus di musyarakah Pak. Jadi ketika ya tadi ya ada pengusaha dapat proyek, dapat kerjaan, modalnya kurang, itu bisa coba pengajuan ke kami, nanti dengan konsep musyarakah, jadi mereka juga naruh modal, walaupun mungkin lebih sedikit, ya investor rame-rame urunan untuk membiayai kekurangannya Pak. Ya. Nah lalu yang membedakan lagi adalah kalau bicara bunga Pak, ya kan ada tazir, ada tawid. Ya. Di syariah itu akan melihat apakah proyek tersebut itu ada unsur kesengajaan atau kelalaian atau tidak ketika gagal. Kalau memang ini murni bahwa ini resiko bisnis, maka kerugian itu ditanggung bersama. Dan itu bisa kami pertanggungjawabkan, Pak. Selama memang pengusahanya itu melampirkan bukti-bukti bahwa kami mengalami kerugian. Contoh, kirim ternyata 10% reject. Marginnya 10% berkurang 35%. Selama itu bisa dibuktikan, investor harus berbagi kerugian. Nah itu dari sisi kerugian. Tapi dari sisi keuntungan, misal project 3 bulan, Pak, dengan estimasi dapat keuntungan nisbah atau margin ROI-nya 4,5%. Tapi ternyata proyek tersebut selesai dalam 2 bulan. Nah, investor tetap dapat 4,5%, Pak. Tidak dihitung pro rata seperti bunga. Karena konsepnya adalah bagi hasil, bagi resiko. Tapi resiko yang terukur. Kurang lebih itu, Pak. Mungkin penjelasan saya. Baik. Ya, jadi seperti kita ketahui di dalam prinsip syariah, kita tidak boleh, prinsipnya semua boleh boleh ditransaksikan ya, karena al-aslu fil muamalah al-ibahah gitu kan. Nah beberapa yang dilarang, kecuali yang terlarang, yang lain diantara tadi dengan maisir, goror, riba gitu kan. Seperti dijelaskan Pak Ronald, ternyata banyak sekali akad-akad yang bisa digunakan. Apakah itu berbasis jual beli, tadi ada murabahah, berbasis kerjasama, termasuk di tempatnya etis atau musyarakah ya. Kemudian ada berbasis jasa, seperti tadi banyak yang lain pakai hiwalah tadi ya, ajak piutang dan sebagainya. Nah saya kira ini menarik. Menjadi kebutuhan umat gitu ya. Pak Aris ini melihat banyaknya lembaga yang berbondong-bondong terutama yang ilegal ya, sampai ribuan begitu ya. Berarti secara bisnis sebenarnya ini dibutuhkan masyarakat ya kelihatannya. Dan tapi yang syariah masih sedikit ini.
Kira-kira bagaimana Pak Aris melihat fenomena yang ada? Ya, yang pertama tentu bahwa kenapa berbondong-bondong dan khususnya ke Indonesia ya. Ini mohon maaf suara saya masih belum pulih. Yang pertama karena ada satu survei mengatakan bahwa margin ya, kalau syariah margin disebut, atau kalau syariah bunga gitu ya. Bunga tertinggi itu di Asia. Dan yang tertinggi di Asia tuh di Indonesia. Jadi kalau kita bicara Jepang aja ya, kalau kita minjem di Jepang itu 3% aja udah bagus ya ini ya. Nah sementara begitu kita ke Indonesia, kalau kita pakai KTA atau kredit card, KTA itu kredit tanpa agunan ya, itu kan bisa per hari 3%. Tadi Mas Ronald sangat fasih menyatakan kalau fintech itu dibatasi syariah ya, per hari kalau produktif 0,1, kalau dia konsumtif 0,3. Nah pinjol itu per hari bisa 3 biar bisa, dan orang itu membutuhkan. Dan kalau kita bicara jujur, peminatnya banyak karena saya juga niatnya minjem tuh belum tentu bayar kok gitu kan. Ya apalagi yang agak pinteran dikit, istilahnya pinjol yang nggak terdaftar di OJK, ya ini tinggal adu kuat aja gitu. Kalau dia seorang jawara nih ya, pengalaman ya, adalah kan nggak boleh pakai debt collector, dilindungin sama ini ya. Apalagi kalau dia juga tergabung di dalam ormas, tahulah ya. Nah, yang dia minjem untuk motor ini dia nggak kembaliin, ditagih, adu kuat lah. Maka kita lihat bisa perang antara debt collector yang pinjol dengan dia sebagai ormas. Nah nanti tanya Pak Ronald, debt collector ini ada nggak kalau fintech syariah? Ada para ustadz mungkin. Ya, dibacain talqin gitu. Nah, jadi kenapa dibutuhkan? Karena memang untuk yang kalau kita pinjam ke perbankan kan harus 2 tahun ini. Sebenarnya kalau pinjol kan gampang pinjam, gampang minjamnya dan gampang nunggaknya gitu ya. Nah sementara para pemodal khususnya dari luar, kalau kita lihat kan jujur aja, yang angkanya tadi fantastis itu terbanyak kan dari mana kan, dari Cina daratan kan sana. Karena mereka berpikir saya ngucurin katakanlah 100 triliun misalnya ya, terus dengan bunga per hari, atau katakanlah nggak usah per hari, nggak enak niatnya ya, per bulan aja 3% per bulan gitu ya, 36%, macet sampai di angka 20 juga dia masih nutup gitu ya. Apalagi kalau pakai debt collector segala. Jadi semacet-macetnya di Indonesia itu dia secara aktuaria model dia itu masih makanya masih tetap melumpuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari sisi di Indonesia sendiri memang mau minjem itu kan agak susah. Nah ini ada yang lebih gampang. Karena itu 3 all yang paling top di Indonesia saat ini. Yang pertama, nyari duit itu kalau mau gampang pakai pinjol ya. Dia mana uang pinjolnya? Dia pakai judi online. Kalau enggak dia pakai untuk belanja online beol gitu. Jadi pinjol, jual, dan 3 hal itu yang merusak, maaf ya tanda petik, ekonomi kita. Karena kalau judi kita udah nggak usah bilang merusaknya di mana. Pinjol juga kita lihat kan sampai waktu ada yang bunuh diri itu kan jadi ribut ya. Karena debt collectornya memang agak kejam. Yang ketiga ya tadi belanja online juga, kalau kita mau jujur kan yang merusak Tanah Abang, Township ya, 95% kalau belanja online ya, maksudnya itu ada produk online. Tapi ada sisi positif dari fintech ya, karena saya bilang maka umat Islam khususnya para ormas harus berani masuk. Muhammadiyah, ITSME, karena kan mumpung equity-nya kan masih di angka 2,5 miliar ya. Tapi kalau kita kalau peer to peer memang moratorium karena berlawanan dengan pinjol. Ya jadi saya setuju itu, apalagi udah jumlahnya 97 ya. Tapi sebenarnya kalau untuk yang syariah
ya jangan di moratorium, itu maksud saya seperti itu. Karena pinjol hampir nggak ada pinjol yang syariah, rata-rata pinjol syariah karena TK pinjol syariah. Tapi maksud saya fintech yang kedua ini yang relatif juga bagus dan jumlahnya mungkin sekitar 16 ya, yang SCF ya. Kenapa? Karena kalau kita sebagai korporat ya, saya beberapa kali jadi direksi di RUT, Komisaris dan Komut, pencapaian tertinggi organisasi korporasi itu adalah kalau pada saat kita IPO kan, initial public offering. Nah, lihat, maaf nih saya katakan, kalau kita bicara di pasar modal kan ada 3, papan utama, papan tengah, papan akselerasi. Mungkin yang muslim, kita nggak bicara syarat, tapi kelihatan yang muslim tuh di papan akselerasi itu pun belum banyak. Kalau yang papan paling atas yang model kayak GoTo gitu, itu nggak banyak ya. Nah, padahal dana murah jangka panjang itu harusnya di pasar modal yang primer, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang ada 2 hal yang bisa jadi sekunder. Pertama, modal Ventura yang 50 miliar equity-nya dia pakai dana Ventura, bahkan bisa dana wakaf Ventura harusnya. Nah, yang kedua yang disebut Pak Ronald tadi, SCF, yaitu dia pakai model equity atau sukuk. Bahkan koperasi juga bisa sukuk, walaupun aturannya belum dibuat ya, tapi udah dibolehin. Nah, ini kan yang dibutuhkan. Di mana saja, kapan saja, siapa saja bisa akses by digital. Kalau ini diperbanyak, nggak cuma 16. Pak Ronald dari 16 itu yang syariah berapa ya, saya lupa. 5. Ada 5 ya. Ya, jadi kan tetap ini pas nih. Nah, kalau ini diizinkan ya, tapi tentu ya saya ngeritik sedikit ya. Dulu waktu di awal bikin perintah itu, OJK tuh hebat ya, 1 tahun nggak sampai 2 tahun, 1,5 tahun udah keluar izinnya. Sekarang rata-rata saya dapat keluhan, saya nggak tahu nanti asosiasi. Ya kalau itu udah moratorium ya, tapi kalau di SCF itu sekarang 3-4 tahun baru keluar. Siapa yang mau ngasih modal nunggu sampai 4 tahun? Nah, ini barangkali harus ada perbaikan. Tentu niatnya baik ya, biar lebih hati-hati. Tapi ingat, kalau kita bicara digital startup, ada istilah sandbox. Sandbox itu adalah karung pasir melindungi orang yang mau terbang tinggi, jatuh nggak terus. Nah, belajar dulu. Ini mungkin spirit OJK saat ini harus dikembalikan seperti yang di awal waktu membantu. Biarlah baru aturan-aturan yang baru berlaku buat yang baru, yang lama dia dikasih waktu untuk memenuhi. Tapi pun jangan terlalu lama juga ya. Ya justru itulah, kalau izin saja 3-4 tahun siapa yang mau? Karena 3 hal yang saya berinteraksi dengan teman-temannya, ada tiap bulan teman-teman dari Timur Tengah dan Malaysia kumpul, syariah semua ya di Hotel Van Dam itu. Mereka ngeluh, Pak Aris bisa nggak ngomong sama pemerintah khususnya OJK ya. Ada 3 hal nih yang sekarang kalau kita masuk ke Indonesia repot nih, apalagi tahun-tahun ini. Ya nggak apa-apa saya sebutkan untuk kebaikan kita ya. Pertama, Indonesia tuh udah dianggap digital society. Bukan di atas saja, tapi ke bawah juga sekarang. Apalagi dengan berjatuhan startup ya. Ada Investri, Evisery, yang koin yang rata-rata moral hazard ya dianggapnya. Nah ini udah menggebuk, apalagi sampai OJK menyatakan ke Interpol, waduh gila amat, padahal di mana-mana tuh lembaga keuangan kan trust society harusnya biasa dilindungi oleh pemerintah, ini malah dikejar gitu ya. OJK udah seperti KPK sekarang ya, bagus, tapi dari sisi orang mau masuk industri jadi nggak bagus ya. Nah ini itu pertama. Dan yang kedua, regulasi itu berubah, ganti orang, ganti pejabat, ganti lembaga, berubah ya, ini nggak stabil. Nah yang ketiga, urus perizinannya udah susah lama itu, jadi udah di society, regulasi berubah, urus perizinan lama ya, ini kan istilahnya membuat situasi nggak harmoni. Saya kasihan aja nih teman-teman di
asosiasi, tapi nggak apa-apa, kata Drakor, semangat, insya Allah nanti ada perbaikan. Itulah dari sisi saya itu aja barangkali masukan untuk Pak Ronald yang lebih menguasai lah. Oh ya, saya nambahin aja, sebetulnya fintech atau lembaga keuangan semua sama ya, kalau syariah itu istilahnya mau lah ya. Jadi maisir hindari, goror hindari, riba hindari. Tapi yang paling penting orang lupa B-nya, batil. Nah, yang paling penting itu batil itu istilahnya kalau zaman sekarang nih, zaman keuangan adalah do goods, no harm, berbuat baik dan jangan merusak, jangan zolim. Nah itu. Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan, regulasi juga lupa pada itu. Ya barangkali itu tambahan saya. Baik, makasih Pak Aris ya. Jadi sobat-sobat sekalian, memang dunia finansial di dalam konsep syariah itu sangat diperlukan karena ini menghubungkan antara sohibul mal yang punya dana dengan mudorib yang punya usaha perlu uang, ya kan? Nah, sehingga ini sebagai intermediary ini sangat diperlukan, termasuk untuk konteks di dunia digital hari ini adalah dengan cara fintech. Nah, fintech tadi disampaikan ada yang dengan cara transaksi pembayaran, kita menggunakan e-wallet atau uang elektronik itu juga. Nah, kemudian ada dengan pinjaman ya atau pembiayaan kalau di syariah istilahnya. Tadi ada peer to peer dan seterusnya. Ketiga tadi yang diperlukan lagi sebenarnya luar biasa disampaikan Pak Aris Mufti adalah securities crowdfunding. Jadi ataupun juga ventura. Kalau ventura itu harus yang pertama yang gede karena orang investasi minimal 250 juta ya. Tetapi kalau di sekuritas crowdfunding ini bisa lebih dengan uang kecil, siapapun punya uang barang 1 juta, 2 juta juga boleh ikut investasi situ. Dan saya kira ini penting sekali karena tadi ini saling prinsip ta'awanu di antara umat akan terjadi yang mereka yang punya uang, sohibul mal dengan mereka yang punya usaha bisnis sebagai motoriknya. Dan dengan demikian akan hidup ya bisnis ini dan itu menjadi sebuah keberkahan. Nah tantangannya banyak yang sebagian Pak Aris tadi ada fenomena mulai kurang dipercaya ya karena ada mungkin kejadian-kejadian yang sifatnya oknum dan saya kira harus segera nanti asosiasi ini bagaimana mengatasi gitu ya jangan meluas dan itu konteksnya secara umum tentu bagaimana yang syariah harus dijaga ya. Kemudian yang kedua kepada dari sisi regulatornya dalam ini OJK bagaimana juga diberikan kemudahan terutama yang syariah di mana ini masih kecil ya dibanding yang secara umum ya itu juga bisa supaya ikut berkontribusi kepada pembangunan bangsa dan juga tentu bagaimana izinnya ini tidak lama-lama gitu ya. Pak Ronald kira-kira usaha-usaha apa yang bisa dilakukan oleh asosiasi untuk mendorong pengembangan fintech ini lebih baik lagi. Bagaimana tadi kalau lihat dari sisi pasarnya luar biasa ya kan kebutuhannya banyak. Yeah. Dari sisi sumber fundingnya soalnya Pak Aris juga dari berbagai negara Timur Tengah juga siap hadir gitu kan. Tapi persoalan bagaimana bisa diselesaikan tadi. Mungkin asosiasi ini tugas untuk advokasi ini. Baik. Kalau dari kami alhamdulillah kami sedang sangat gencar Pak. Bahkan kami lihat trennya tiap tahun tuh tahun lalu saja, kami berhasil membuat 164 event dalam 1 tahun, Pak. Itu artinya 2 hari 1 event, Pak. Di mana tujuan kami tadi ya, untuk edukasi dan literasi ke masyarakat dulu. Karena tadi, jangankan masyarakat awam, teman-teman di industri keuangan saja banyak yang belum ngerti tentang fintech. Iya. Contoh, kemarin saya 2 kali, Pak, buka rekening di bank syariah. Ditanya CS, Bapak kerja di sektor apa? Fintech. Apa itu fintech, Pak? Ada orang bank ya? Ada orang bank di dalam bank. Ya, itu sudah miris sekali buat saya gitu ya. Nah, tapi ya mau nggak mau kita jadi semua pengurus di asosiasi itu harus punya komitmen, Pak. Di AFSI sendiri seluruh pengurus itu punya komitmen satu. Kita setiap Jumat itu ada short meeting jam 6 pagi. Ya. Lalu yang kedua, kami komitmen kalau diundang, baik itu dibayar maupun tidak, harus datang, Pak. Baik itu di Jakarta, di Jabodetabek ataupun di luar daerah, itu kami selalu ada yang komitmen harus ada yang ikut memberikan materi, ya. Sehingga tadi pencapaian kami alhamdulillah cukup banyak, Pak. Bahkan alhamdulillah nih, Pak, ini tahun ketiga Indonesia menduduki posisi ketiga fintech syariah secara global, di bawah dari Saudi Arabia dan Malaysia. Indonesia nomor 3, padahal kalau kita lihat total penyalurannya Indonesia paling besar,
Jumlah penyelenggaranya kita paling banyak. Tapi kita di bawah karena 2 negara di atas kita negara muslim. Yang memang pemerintah punya banyak program, grant. Itu luar biasa sekali. Sayangnya di Indonesia belum ada nih, Pak. Contoh, kayak kita lihat banyak startup-startup yang dibiayain oleh modal ventura milik negara itu ya, Mandiri Capital lah, BNI Ventures lah, dan sebagainya. BSI belum ada venturanya, Pak, buat ngedukung fintech atau startup-startup di industri. Nah, saya pikir ini beberapa inisiatif yang insya Allah harusnya tidak terlalu sulit bisa mencontoh, dan bahkan kita bisa lebih baik ke depannya. Nah, kenapa kita nomor 3, Pak? Ternyata kita unggul ada satu aspek, Pak, namanya di Sharia compliance. Dibandingkan 2 negara di atas kita itu lebih unggul, Pak. Ya, tapi kelemahan kita ada 3, Pak, yang paling utama yang saya ingat ya. Pertama, SDM. Ya, kedua, proximity to customer. Jadi muslimnya sudah banyak, tapi masyarakat belum paham tentang konsep syariah sendiri. Itu. Yang ketiga, access to funding. Karena Indonesia ini funding dari lokalnya sulit, Pak. Yang punya dana besar kebanyakan dari luar negeri. Belum ada modal ventura lokal yang melihat potensi startup halal itu untuk ngebangun negara sendiri. Justru orang luar yang lihat, wah ini Indonesia dengan populasi seperti ini, tren adopsi internet seperti ini harusnya bagus ke depannya. Nah, ini belum terjadi di Indonesia, Pak. Nah, tapi saya pikir udahlah, kita jalanin saja. Paling tidak tadi di asosiasi kami sudah berhasil beberapa hal, Pak. Selain bikin webinar, seminar, kami juga sedang menyusun kurikulum, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menduplikasi tadi mahasiswa untuk para dosen, untuk bukan hanya sekedar paham, tapi siapa tahu bisa jadi prajurit juga masuk ke fintech syariah. Mereka bikin fintech syariah sendiri, entah yang mana ya, Pak. Nah, bahkan kita sudah bikin workshop, ini sudah tahun ke-7, Pak. Di mana, maaf, bukan tahun ke-7, tahun ke-4, tapi sudah 7 kali, Pak. Ini workshop kami bikin komprehensif sekali. Itu di mana kami membedah teknologi apa saja sih yang dipakai. Apa saja regulasi yang ada. Sampai semua aspek-aspek yang harapannya mereka jadi paham betul, Pak. Gitu ya, karena kan penyelenggara masih sedikit nih. Jadi kita sedang menduplikasi, Pak, supaya makin banyak, supaya makin rame, supaya masyarakat makin luas lah yang bukan sekedar paham tapi menjadi penyelenggara juga ke depannya. Nah, saya pikir nanti ada sesi terpisah, Pak, karena kita memang sudah punya komitmen seperti itu ya. Baik. Jadi saya kira fokus itu karena saya kira pertama untuk literasi ya, literasi kepada masyarakat kampus-kampus itu, karena kalaupun ada jurusan perpaduan syariah di kampus-kampus, saya kira sudah tidak relevan lagi hari ini, karena mana ada lagi bantuan syariah. Cabang-cabang itu sudah berkurang. Karena jika didaftarkan sudah dalamnya sudah pakai udah ke akun yang terus, sehingga mungkin mahasiswa hari ini sudah dinegokan ke ambil jurusan perpaduan syariah. Justru mungkin fintech syariah harus ada, karena kan itu bisa mudah orang ikut investasi, orang ikut berbisnis atau berusaha mengambil dana dari fintech juga kan itu. Betul. Ketapan yang mudah-mudahan kita terus berkembang ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya, Pak. Tidak tidak dikurangi dari sisi support dari regulatornya. Betul, Pak. Makanya kalau saya boleh tambahkan, Pak, OJK itu sedang mendorong yang namanya pendekatan pentahelix, di mana akan melibatkan semua pihak ya, dari penyelenggaranya, pemerintahnya, medianya, akademisinya, dan satu lagi saya lupa nih, ada 5 Pak, pendekatannya. Saya pikir ya itu memang sangat penting, Pak, karena tadi ya edukasinya melalui media atau melalui mahasiswa. Pengalaman kami ngejelasin fintech itu lebih mudah ke mahasiswa, Pak, karena memang anak-anak zaman sekarang lebih savvy ya. Jadi sekali dijelasin, oh saya paham. Karena kan kalau yang agak terlalu senior, dijelasin itu harus berulang-ulang kali, Pak. Gitu ya. Oke lah, kita mungkin mendorong supaya paling tidak kasih tahu teman-teman sekitar jangan pakai yang ilegal, gitu kan ya. Baru kedua, pilih produk fintech yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya kan, apa memang kalau lagi punya uang bisa berinvestasi, bisa menyalurkan melalui peer-to-peer atau mungkin melalui SCF dan lain sebagainya. Nah, ini usaha yang butuh stakeholder semua untuk kompak gitu, Pak. Ya. Pak Aris, karena ini sangat penting ya, dan itu sebagai konteks kebutuhan hari ini untuk umat gitu, kira-kira apa yang bisa didorong kepada ormas-ormas Islam, mungkin juga organisasi Islam yang lain untuk bisa ambil bagian di dalam program yang saya kira bagus ini dalam konteks untuk mendorong kemajuan ekonomi umat. Iya, saya tuh sebelum bulan puasa ikut ngobrol sama teman-teman yang
tiap berapa bulan kumpul di Pindam. Itu sebenarnya rata-rata adalah startup dan fintech, baik dari Malaysia dan dari Timur Tengah dan ada dari Indonesia. Ada namanya Fintera. Itu fintech yang basisnya wakaf ya. Dia ada di 3 negara. Ngumpulinnya jumlahnya juga besar. Lalu ada yang semi seperti asset management ya, tapi berbasis digital juga sana boleh. Gitu. Itu ngumpulin sampai 47 triliun wakaf ya dari berbagai negara. Nah mau masuk Indonesia. Padahal ya kita kalau mau jujur, kita ada ormas besar-besar. Bahkan Muhammadiyah itu uang yang terkumpul juga mungkin 30 triliunan ya aset tanahnya. Tapi kan problema utamanya nih ada gap ya, menurut saya tadi makanya bagus tuh. Gap pengendali dari ormas-ormas ini kan rata-rata orang tua ya. Dia literasi tentang namanya fintech, tentang teknologi mungkin belum. Perbankan aja. Nah, yang muda-muda ini mungkin juga belum didengar. Jadi memang harus sering ya ketemu. Karena saya mengharapkan seperti ini. Ya, saya selalu optimis ya. Orang mengatakan Indonesia gelap. Kalaupun itu gelap, itu berarti adalah kesempatan kita sebagai pewaris Nabi untuk membuat jadi terang. Nah, poin saya adalah begini. Kalau kita kata ormas-ormas, saya sebut saja lah Muhammadiyah, ISMI, ISQ ya, Hidayatullah gitu ya. Fintech ini kan modalnya juga nggak besar-besar amat ya. 2,5, tapi kalau 2,5 aja nggak cukup lah ya. Minimal 10 cukup lah gitu ya. Dikelola yang muda-muda. Terus juga kalau lintas syariah, kita fundingnya juga jangan hanya ngandalin dari retail, tapi cobalah dana wakaf ini kan sangat luar biasa gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan umat. Jadi simpelnya gini, waktu saya ngomong sama teman-teman fintech yang dari Malaysia tadi, kita diskusi kenapa sih waktu era Umar bin Abdul Aziz hanya dalam waktu 2 tahun ya miskin hilang ya. Oke. Banyak yang mempelajari kan. Padahal itu nggak pakai dana yang kayak fintech itu, pakai dana zakat, sedekah dan wakaf. Ya, karena bisnis modelnya. Jadi 3 hal yang membuat sukses. Ya, pertama adalah manusianya. Manusia juga dibagi 2 ya, manajemen dan man gitu. Ini mutlak lah, mutlak dia akidah dan akhlaknya harus bagus. Itu dulu nomor 1, akhlak dan akidahnya harus bagus. Baru nomor 2-nya vokasi, knowledge-nya, experience-nya baru bagus. Kalau yang kedua ini bagus tapi akhlak akidahnya rusak, ya rusak juga gitu. Jadi itu kombinasi. Yang kita dapat akhlak akidahnya bagus tapi vokasi ininya nggak bagus. Yang ini yang bagus, ini yang enggak. Nah ini gap itu sementara. Itu nomor 1. Nomor kedua adalah gimana kita bisa swadaya keuangan crowdfunding itu tadi, khususnya yang religius ya, zakat, sedekah dan wakaf. Nah yang baru ketiga itu adalah proyeknya, proyek regulasi dan manajemen organisasinya. Nah ini yang tersangkut dengan pihak lain, pemerintah. Tapi kalau pihak 1 dan kedua ini ormas sudah berkuasa ini. Orangnya dia bisa punya, duitnya ada, tinggal dia melihat aturan-aturannya seperti apa diikuti. Orang-orang profesional seperti Mas Ronald yang harus digunakan. Nah tapi proyeknya apa? Sekarang jujur aja saya kan juga chairman dari Indonesia Seminar Undang Global League yang khusus SDGs. Ini Pak Ronald asal tahu saja bahwa tahun 2016 ya 176 negara berkumpul itu takutnya dengan kelaparan, kemiskinan, SDGs pertama, kedua, terus kesehatan. Karena banyak meninggal di situ. Tapi itu cuma di beberapa benua aja, di Asia, Afrika, Amerika Latin, Amerika Eropa enggak. Tapi sekarang semua pada takut di 2018 ini dengan global climate change. Kenapa? Karena mau yang miskin dan kaya ikut mati kalau begitu panas global naik, panen nggak turun. Jadi sekarang mereka meminta ya, khususnya lembaga keuangan, dikenal sebagai sama ESG ya, environmental, sosial,
dan governance. Itu adalah mahkota syariah. Nah, event fintech syariah kita pun atau perbankan syariah kita belum ke sana coba. Padahal kalau kita lari ke sana proyeknya ya di bareng dengan Ormas, itu yang namanya Yayasan Bill Gates, yayasannya Warren Buffett, banyak yayasan yang sampai triliunan juga mau ngasih. Bahkan di Indonesia kita dikasih sampai 4.000 triliun dana yang untuk seperti itu. Kalau Brazil 5.000 triliun. Kalau kita menggunakan kombinasi yang boleh ini akses kan koperasi dan desa. Tapi kalau koperasi dan desa itu dibantu oleh fintech, khususnya fintech SCF ya. Karena SCF itu dan venture capital itu ada yang namanya inkubator, pelatihan, pendampingan, dan juga inkubasi. Pendanaan yang diatur melalui digital sehingga tingkat kesehatan koperasinya ketahuan, rating scoringnya ketahuan. Maka fintech dapat ujrohnya karena digunakan platformnya. Sementara koperasi berbasis desa itu dapat untungnya, bahkan dia bisa investasi sampai 10 tahun, grace period 3 tahun ya, dengan margin paling tinggi 4%. Bahkan Al-Qaeda dimungkinkan kalau dia memenuhi standar circular economy, net zero emission carbon. Jadi dunia ini sekarang udah lari ke sana semua pendanaannya. Regulasi lari ke sana. Indonesia masih terlambat. Nah ini titip ke asosiasi kalau bisa masuk ke sana. Ini insya Allah ya bisa. Karena apa? Karena saat sekarang kita teknologi juga anak Indonesia luar biasa. Vintera tadi menggunakan 2 hal Pak. Blockchain dan AI. Ya, jadi mereka ya saya kebetulan bantu Malaysia juga ya, Suruhanjaya Koperasi itu tingkat macetnya koperasi 40% Pak Ila. Sekarang dengan menggunakan model Apex turun ya jadi di bawah 5%. Ya mereka ada Apexnya namanya iCop itu 400 koperasi sekarang turun drastis dan mereka sekarang lagi mau beralih ke blockchain. Padahal sama macetnya itu 40%. Ya jadi intinya teknologi lebih khusus digital, lebih khusus blockchain, lebih khusus AI. Kalau kita bisa mengendalikan maka dia akan merubah. Kita nggak perlu harus membuat orang-orang di desa-desa, yang di komunitas, yang di koperasi, yang di BMT itu jadi pinter Pak Ronald, ngerti risiko manajemen. Nggak perlu. Kenapa? Karena risiko manajemennya ada di blockchain. Scoringnya ada di blockchain. Collecting system yang laginya ada di AI. Serahkan aja pada orang-orang pintar seperti beliau yang berakhlak tentunya. Nah, tapi organisasi massa yang belakangnya harus masuk ke sana. Ya, gap antara yang tua dan yang muda ini yang menjadi agak penghambat. Ya itu barangkali. Nah, jembatannya orang-orang muda Pak Aslihan lah. Dari apa tadi? Itsmi, ya, yang anak mudanya menjembatkan lah dengan para tetua ya. Tapi juga dengan anak muda. Saya kira itu masukan saya. Baik, makasih Pak Aris ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, disampaikan tadi tantangannya cukup besar karena menyangkut ini tadi literasi teknologi ya, ada gap antara para pengurus ormas yang hari ini ada dengan fenomena teknologi ya. Yang tadi sebutkan dicontohkan Pak Ronald pun ya, bahkan orang perbankan pun dengan fintech masih asing gitu kan. Bagaimana orang-orang di luar sektor keuangan gitu kan. Nah, jadi tantangan, tetapi peluangnya yang sebutkan Pak Aris tadi luar biasa ya. Jadi funding dari luar itu dananya ratusan triliun yang juga siap untuk masuk ya. Belum dari kekuatan umat sendiri ya kan, dari yang anak-anak muda pun sekarang dengan penghasilan berapapun sudah mau belajar untuk ikut investasi kan, barang 1 juta 2 juta kan juga potensi juga. Nah, tetapi yang tadi saya berikan Pak Aris, bagaimana perlu ada jembatan ya, menghilangkan gap itu sehingga umat ikut tampil di dalam kegiatan penyelenggaraan fintech ini. Dan skemanya banyak sekali tadi dengan berbagai skema, termasuk skema dengan dana-dana sosial. Jadi
di Islam ini selain skema bisnis dengan pendekatan investasi, dengan pendekatan saving ya, juga bisa dengan skema sosial seperti zakat ya, apalagi dengan wakaf ya, uang pun sekarang kan sudah ada undang-undangnya, ada regulasinya. Saya kira itu butuh effort ya dari kita semuanya untuk bagaimana ini bisa menjadi akselerasi yang cepat ya, supaya tidak tertinggal dengan momentum yang ada ya, dan toolnya saya sampaikan Pak Aris juga sangat lengkap ya, dengan ada blockchain ya kan, yang itu lebih aman karena semua tercatat dan bisa saling melihat portofolio yang ada, dan juga dengan AI ya, itu bisa membantu percepatan daripada bisnis sektor keuangan ini. Berikutnya nih Pak Ronald dan Pak Aris, harapannya ke depan untuk bisa dari kegiatan fintech ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi umat Indonesia. Oke, Pak Ronald. Ya, ini saya mungkin nyambung yang tadi Pak Aris sampaikan ya. Memang benar sekarang udah blockchain, artificial intelligence, itu lama-lama akan terjadi namanya open finance ya Pak. Iya. Karena data itu sudah available di mana-mana, untuk melakukan underwriting lebih mudah, jadi cost-nya lebih turun, cost of fund-nya juga lebih turun, dan lain sebagainya. Risiko pun pasti otomatis turun. Nah, kita sebagai Muslim harus siap embrace itu ya, bersiap bahwa ayo kita coba, jangan menutup diri ya. Memang hari ini masih banyak orang yang belum paham, tapi tidak harus paham sebetulnya. Ya kan, kalau saya beberapa kali ngobrol sama teman-teman di teknologi bilang, ya bro, kamu ngerti nggak caranya? Kenapa bisa kirim gambar dari handphone saya ke handphone kamu? Nggak paham kan? Nggak perlu paham juga kan? Yang penting ada manfaatnya. Sama bicara teknologi blockchain, AI, nggak semua masyarakat jadi harus paham apa itu blockchain, gimana cara kerja, tidak harus. Cukup ada manfaatnya gitu ya, dan mereka bisa dipakai, ada value-nya, ayo kita manfaatkan seluas-luasnya. Jadi saya pikir kami di teknologi itu ya hari ini jadi seperti arsitek ya, ngebangun ekosistem digital bareng-bareng, baik itu yang ada di payment, di pembiayaan dan lain sebagainya. Nanti ujungnya akan ketemu Pak. Ketika masyarakat sudah terbiasa, sudah terakses, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan pun sudah membuka akses data mereka, ini akan sangat dahsyat Pak. Bahkan saya ngerasa mungkin ya Pak, di masa depan ketika sudah ada, sekarang ada namanya agentic AI, manusia nggak perlu cari uang lagi Pak. Mereka mesin semua yang ngerjain ini. Nah itu mungkin tanda-tanda akhir zaman nih Pak. Saya kebayang gitu ya, teknologi itu segitu dahsyatnya. Kan bicara AI itu kan ada 10 tahapan. Iya. Ya kan, yang awal aja yang mungkin kita nggak sadar itu AI juga kalkulator Pak. Yes. Ya, apa iya kita harus ngerti matematika? Ya harus. Tapi kalau udah itu yang sulit, tinggal pakai kalkulator jadi kok. Cepat. Bedanya yang sekarang ada AI yang beratus-ratus atau ribu kali lipat daripada kalkulator Pak. Ini mereka sudah punya data di dalam, tinggal diketik apapun angkanya, dia tahu angkanya Pak. Exactly what's AI, tapi versi awal itu Pak. Sekarang udah sistem komputer yang berkembang terus, manusia sering ngetik segala macam, itu kita lagi nge-feeding Pak. Jadi manusia ini semua adalah orang tuanya AI Pak. Karena ini superhuman, atau bahasa kerennya humanoid kan, human android. Ya, kita lagi ngasih apapun, nanti itu jadi bahan dia untuk berpikir ke depannya. Makanya di asosiasi ada yang namanya Code of Conduct Artificial Intelligence. Apa itu? Kami sebagai pelaku industri teknologi itu diminta untuk mengawasi ketika kita bikin konten, Pak. Semakin banyak konten negatif, AI-nya bisa jadi orang jahat. Nah, makanya kita berupaya kalau memang ada konten negatif, ya kita harus take down. Karena itu nanti jadi bahannya AI untuk berbuat yang di luar kemauan mereka juga mungkin. Ya itu mungkin sebagai gambaran dari saya Pak tentang teknologi. Terima kasih. Aris? Ya, saya mendukung sekali ya. Nih karena sekarang bulan Ramadan ya. Jadi bukan tausiah tapi closingnya sesuai dengan bulannya. Jadi saya berapa kali diundang tanya pendapat tentang dua hal yang waktu lagi viral dan nggak jadi viral lagi, yaitu Indonesia Gelap dan Kabur Aja. Baik. Saya bilang justru habis gelap biasanya terang. Jadi kalau gara-gara ngeliat sekarang gelap terus kabur, dapat terangnya nggak dapat nanti. Ya. Nah karena itu tugas kita lah membuat sesuatu
cahaya menjadi terang. Dan cahaya itu adanya di bulan Ramadan tanggal 17 ya. Yaitu pada saat nuzulul Quran. Ya kemarin ya. Dan Quran itu adalah cahaya bagi kita. Kalau Quran diletakkan dalam hati kita, syariah lah di hati kita lakukan sesuai dengan syariah, maka insya Allah yang namanya gelap itu akan menjadi terang. Nah, salah satunya ya fintech syariah ini. Pertama adalah kalau kita kaji tahun 2008 ya, maka ada 10 perusahaan besar, saya nggak sebut karena kelamaan nanti ya. Yang 7 itu industri, yang 3 itu teknologi digital. Tapi pada saat 2018 yang 10 perusahaan tadi, cuma yang tadinya nomor 7 jadi nomor 3, yaitu Bill Gates ya. Tapi sudah berubah, yang 2018 itu 10-nya itu adalah 7 digital, 3 teknologi atau industri, maksudnya kayak minyak dan lain-lainnya. Nah, ke depan itu mungkin 91 nanti. Jadi siapa yang menguasai digital sekarang, ya yang menguasai teknologi, dialah yang akan tiba-tiba muncul. Bukan berarti yang 2080 yang 10 itu tenggelam, enggak. Cuman enggak jadi juara lagi gitu. Artinya apa? Untuk menjadi juara sekarang adalah, konsepnya adalah kita harus berbudaya digital ya. Nah, budaya digital itu tentu nggak bisa sembarangan kalau tujuannya juga tidak sesuai dengan maksud syariah. Karena itu Pak Aslian, saya menggunakan AI, iseng saya nanya, tolong menjawab di mana, siapa, kapan yang mengubah satu wilayah kecil ya dari pinggiran berubah menjadi peradaban. Keluar 6. Baru nama. 6 nama. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. 622 pada saat dia hijrah ke wilayah Yasrib seperti desa, dan desa itu dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, menjadi negara kota. Habis itu peradaban emas. Yang kedua adalah Pak Chung-hee, Korea Selatan, tahun 70 sampai 80, sehingga dikenal eranya adalah the Market of River. Karena tadinya negara termiskin 5 besar dunia berubah jadi industri, dan Samsung berasal dari desa. Nomor 3 adalah Jepang dengan One Village One Product of Up-nya ya, tahun 1978. Lalu Deng Xiaoping ya dengan Rural Town Enterprise ya, One Village One Factory tahun 1980, kirim dari total desa hampir 100.000 belajar ke Pak Chung-hee ke Korea Selatan. Lalu yang kelima adalah Thailand. Thaksin dengan rajanya membuat One Tambun One Product. Sekarang mengatakan Thailand adalah the halal kitchen of the world. Yang terakhir adalah Vietnam yang sebentar di nyusul kita melalui Doi Muai ya. Jadi itu juga satu desa satu industri. Non negara itu cirinya sama, yaitu warga desanya dikasih pelatihan, pendampingan dan inkubasi. Poinnya apa kan? Manusia itu hanya bisa berubah kalau dikasih iqra, pengetahuan. Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi tanggal 17 Ramadan itu adalah ayat pertamanya iqra. Karena itu kita bisa lihat ya, kekuatan venture capital itu adalah di pendampingan di iqra ya. Kenapa PNM hebat sekarang? Karena kekuatan dia di modal sosial melalui literasi. Sehingga ibu-ibu yang tadinya nganggur dikasih 2 juta ke bawah, diajarin tanggung renteng, diarahkan produknya apa dalam bentuk klaster. Jadilah macetnya sebelum pandemi cuma 0,5%, sekarang 1,5% setelah pandemi. Tapi 22 juta itu udah berputar angkanya ratusan triliun dan bisa ternyata macetnya kecil. Fintech kalau bisa menggunakan pendekatan seperti itu gabungan ya, kerjasama dengan ormas, kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan menggunakan 3 hal saja, dana zakat bisa fisabilillah kan, ya itulah untuk literasi. Siapa yang dikasih literasi? Katakanlah 100.000 orang miskin misalnya, yang dikasih literasi ya termasuk vokasi, dia berubah tangan di bawah jadi tangan di atas. Di Bangladesh, Grameen Bank
130.000 orang miskin yang lulus 50%. Yang lulus 50% ini dikasih Al-Qadul Hasan. Macet 50% dihajar dengan Gorimin. Begitu lulus baru dikasih melalui wakaf, rukis, dan lain-lain. Akhirnya mereka tuntas. Itulah dalam waktu 2 tahun Umar bin Abdul Aziz membuat yang miskin hilang. Itu saja barangkali masukan dari saya. Gunakan fintech, gunakan literasi, ormas bergerak, maka Indonesia menjadi terang kembali. Baik, alhamdulillah, makasih ini pencerahannya Pak Aris Mufti, juga Pak Ronald ya. Kita sudah di penghujung pas juga masuk salat adzan asar di Masjid Istiqlal. Para pemirsa sekalian, masih di dalam konteks podcast Musyawarah Majelis Masjid Istiqlal, kerjasama antara Majelis Musyawarah Masjid Istiqlal dengan ISMI, dan kita akan tutup forum kita ini. Satu hal tadi sampaikan di penghujung oleh Pak Aris, tugas peradaban adalah sebagaimana contoh Nabi membangun peradaban Madinah, masyarakat madani, civil society, dan itu berbagai aspek sektor, ya salah satu sektor ekonomi. Dan maqasid syariah ada 5 menurut para ulama. Salah satu hifdzul mal adalah menjaga, melestarikan, mengembangkan dari mal ekonomi kita. Dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini dengan fintech syariah untuk kemajuan ekonomi umat itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan selanjutnya tentu masih terbuka kepada para pemirsa untuk nanti kita belajar ya, ke Pak Ronald Asosiasi Fintech Syariah, juga ke Pak Aris Mufti sebagai tokoh pengamat dan juga pelaku praktisi keuangan syariah kita, untuk bagaimana ini bersama-sama ke depan mengembangkan syariah ekonomi di Indonesia. Demikian saya Asrul Burhan selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, bisa pas gitu.